Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Idai Cirebon. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bersama satu narasumber bersama dengan Dr. Dudi Masuri, spesialis anak. Siang hari ini kita akan membahas tentang vaksin COVID pada anak. Apakah aman? Baik, kita sapa terlebih dahulu Dr. Dudi. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Suci. Jelas, Dok? Suara saya, Dok? Halo? Halo, apa suara cukup jelas, Dok? Halo, Dok. Assalamualaikum. Selamat siang, Dok. Halo, Dok. Apakah suara jelas, Dok? Suara saya, Dok? Halo, Assalamualaikum, Dok. Apakah cukup jelas, Dok? Suara saya, Dok? Halo, Assalamualaikum, Dok. Ya, Dok. Iya, Dok. Apakah saya cukup jelas, Dok? Suara saya, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Dok. Sebentar, Dok. Ini suaranya. Iya. Ya, jelas, Dok. Jelas, Dok. Jelas, Dok, ya. Oke. Jelas, Dok. Mangga, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat-sobat Idai Cirebon. Mangga, Dr. Cici, lanjut. Ya. Selamat siang, Dok. Ya. Ya, jelas, Dok. Mangga, Dok. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di Idai Cirebon, para sobat. Pada kali ini saya akan membahas tentang manfaat vaksin COVID pada anak. Ya. Sebelum kita diskusi, mungkin saya akan memberikan sekilas tentang COVID saat ini ada 19 pada anak. Nah, seperti kita ketahui, pada saat ini pasien-pasien COVID sedang banyak nih, udah mulai bermunculan nih, Dok. Ya, baik, Dok. Hati-hati kepada para anak-anak, sobat-sobat dari Cirebon. Banyak kasusnya dengan keluhan dengan batuk pilek nih, Dok. Datang dengan. Nah, ini saya beberapa kasus mendapati di tempat saya berpraktek, kasusnya ini datang dengan batuk pilek, karena tiba-tiba di kami pemeriksaan dengan antigen COVID ternyata positif. Aduh, saya juga jadi kaget ya seperti ini. Dan apalagi sekarang ada lagi tren di mana sobat-sobat dari Cirebon ini banyak pada kasus anak dengan penyakit yang lebih berat. Ya, kita istilahkan dengan MIS-C, Multiple System Inflammatory Disease in Children. Gejalanya macam-macam. Gejalanya bisa ada bercak-bercak merah di kulit, ada gangguan jantung, ada gangguan ginjal, ada yang datang dengan diare. Nah, jadi tolong kita ingatkan kepada sobat-sobat dari Cirebon, tolong perhatikan anak-anak kita nih. Nah, artinya ini penting banget kita lakukan untuk vaksin COVID segera. Karena dengan begitu, kejadiannya akan menurunkan lebih terjadi pada anak kita. Mending kita sakit sedikit lah, kalau kata saya ya. Kalau kita pasti disuntik, pasti akan sakit lah anak kita kan. Tapi manfaatnya lebih besar. Daripada anak kita sakit, Dok. Sobat-sobat Idai Cirebon, dan keluhannya lebih berat, dan itu maaf ya, bisa mengancam jiwa loh, hati-hati. Nah, ini harus kita ingatkan ke para orang tua yang punya anak-anak yang harus divaksin COVID. Nah, itu yang harus kita ingatkan. Kenapa kita hari ini membahas masalah tentang vaksin COVID? Bagaimana manfaatnya? Bagaimana keamanannya? Itu ya harus nanti kita coba diskusi. Apabila ada pertanyaan dari sobat-sobat Idai Cirebon, itu mungkin yang ingin saya sekilas saya fokuskan supaya kita lebih peduli, Dok,
sobat-sobat Cirebon, bahwa hati-hati ini kasusnya sangat-sangat mulai banyak. Nah, apalagi sekarang kasusnya, bukan kasusnya, artinya kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dimulai ya. Nah, sekarang banyak kasusnya tertular dari teman-temannya. Nah, apakah kita tega membiarkan anak-anak kita tanpa vaksinasi? Nah, artinya kita harus pertimbangkan masak-masak tuh obat-obat di Cirebon supaya anak-anak ini harus segera imunisasi supaya terlindung semua. Kalau saya sarankan tidak hanya anak-anak ya, karena anak-anak ini bisa harus dilindungi semua keluarga. Artinya supaya semua terlindung. Nah, kalau semua terlindung, alhamdulillah, mudah-mudahan semua juga akan terlindung semuanya gitu loh. Itu mungkin sekilas yang saya sampaikan mengenai manfaat dan dari kegiatan imunisasi vaksin COVID pada anak, ya itu. Sementara itu Dr. Suci yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan diskusi yang bisa kita jawab ke depannya. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Suci. Ya. 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 Waalaikumsalam, terima kasih dok untuk pembukaannya. Baik dok, kemarin pada saat di Instagram ada beberapa pertanyaan dok, yang sering sekali ditanyakan oleh orang tua pasien ya dok ya. Yang pertama itu bagaimana dengan anak yang memiliki asma dok? Apakah aman kalau anak asma itu dilakukan vaksinasi dok? Gitu dok. Mangga dok. Ya. Jadi untuk memberikan vaksinasi COVID pada anak, memang kita harus melakukan pemeriksaan dulu, dok. Pada saat melakukan pemeriksaan, kita ada namanya ada pemeriksaan screening ya, dok ya. Biasa kita lakukan untuk memastikan apakah anak ini siap divaksin apa tidak. Nah, khususnya pada pasien-pasien asma yang tidak mengalami serangan dalam waktu lebih dari 1 minggu atau 2 minggu itu aman, silakan. Apalagi yang sifatnya ringan. Nah, jadi tidak bukan kontraindikasi melakukan vaksinasi COVID. Jadi tetap bisa dilakukan. Nah, tapi tetap kita lakukan itu dengan kehati-hatian ya, gitu ya. Kita inginkan pasien-pasien tersebut, orang tersebut divaksin dengan dia dilihat setelah disuntikan 30 menit dia nunggu di tempat penyuntikan supaya kita evaluasi. Nah, pada saat nanti ada keluhan tetap diinfokan ke tempat kejadian keluhan, segera laporkan itu dok. Kayaknya bisa tetap dilakukan dok untuk apabila serangnya kurang lebih dari 1 minggu atau 2 minggu dok yang bisa. Itu dok dengan jawaban saya dok yang saya sampaikan. Ya. Baik dok. Ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Bu Olivia Ningrum. Siang dokter idola anakku, dok. Anakku spesial dok. Apakah aman untuk divaksin? Bagaimana dok? Ya. Jadi, ya selamat siang Bu Olive. Saya kayaknya kenal nih Bu Olive nih. Nah jadi pasien-pasiennya dengan pasien spesial masih apa ya? Saya kurang jelas ya. Coba. Halo? Pasien, maaf, Bu, Dr. Suci, saya kurang jelas dengan pertanyaan, dok. Yang dari autis dok, di situ dok. Oh, autis, oke. Oh, autis ya, jadi ya. Autis ya. dok. Jadi emang
Autis ya, oke. Nah, jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, anggaplah autis ya, contohnya itu, malah harus cepat segera dilindungi. Ya, karena dia punya suatu akses yang susah. Dia pakai masker susah kadang-kadang, ya menjaga prokesnya juga susah. Autis dok, anaknya dok. Maaf. Anaknya autis. Anak autis, ya. Kalau anak autis, kalau tidak ada suatu gejala, ya sifatnya yang suatu kondisi yang tenang, itu silakan saja dok. Malah prioritas dok. Jadi satu hal yang tetap kita prioritaskan malah dok. Silakan kalau tidak ada keluhan demam, nggak ada keluhan yang sifatnya yang kejang, sesak dan lain, itu silakan dok. Malah diutamakan, diprioritaskan. Tadi saya bilang bahwa untuk teman-teman yang sobat IG yang punya anak yang autis, itu harus diutamakan. Karena dia menjaga prokes agak susah dok. Jadi artinya harus segera telepon imunisasi segera supaya terlindung. Karena kita tahu ya kalau autis kan terus terang anaknya tidak kooperatif seringnya ya, gitu ya. Nah jadi artinya tolong kita segerakan pakai masker. Nah, makanya boro-boro masker kadang-kadang kita kan pengennya pakai masker kan. Nah boro-boro dok itu dok kadang-kadang gitu. Itu dok mungkin malah utamakan dok untuk anak-anak autis. Kalau bila tidak ada gejala yang sifatnya keluhan yang lain seperti panas dan kejang dan yang lain. Cukup jelas dok? Cukup jelas Bu Olive ya? Ada lagi mungkin yang akan tanyakan Dr. Suci? Ya. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari Buncan 17 dok. Izin bertanya dok, kalau anak sedang diobati TB paru, apakah boleh divaksin dok? Mangga dok. Oke. Nah, ya. Pasien TB paru ya dok ya. Oke. Jadi untuk sobat-sobat IG Cirebon, dari Cirebon, jadi anak pasien dengan TB paru dengan pengobatan tetap bisa dilakukan imunisasi vaksin COVID. Tadi saya bilang bahwa di luar kondisi nggak ada panas, tidak ada lewat kejang, dan tidak ada lain-lain. Kecuali pasien-pasien yang mendapati obat-obat yang dosis golongan kortikosteroid. Seperti, maaf ya, saya sebut umumnya prednison. Prednison itu kadang-kadang kita berikan pada anak-anak dengan kondisi pada anak yang TB paru yang ada cairan di paru-parunya tuh. Nah, itu kan ada cairan obat yang kita berikan tuh kortikosteroid yang cukup panjang, ada seminggu, ada sebulan atau sebulan lah. Nah itu kayaknya harus ditunda dulu dok. Nah sampai obat tersebut kita hentikan karena itu hanya sebentar pemberian tersebut. Jadi jadi kembali tadi tergantung apakah TB parunya sifatnya yang tanpa yang ringan, yang tanpa ada obat prednison, yang golongan kortikosteroid ini, kita bisa lakukan segera, tanpa khawatir. Tetapi kalau ada pemberian obat yang mengandung kortikosteroid, yang prednison, contohnya itu, kita hentikan tunda dulu sampai obat itu dihentikan, baru kita lakukan imunisasi. Jadi gitu dok, mungkin yang kita ada cari, makanya kalau event positif itu kita pada saat kita sebelum vaksin COVID, biasanya kita lakukan pertanyaan lengkap kepada orang tua pasien, apakah bagaimana riwayatnya penyakit sebelumnya, gitu dok. Itu dok yang bisa saya sampaikan dok. Baik dok, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dok, ada yang bertanya mengenai anaknya sudah pernah ada riwayat alergi saat pemberian vaksin dok. Vaksin sebelumnya vaksin DT. Apakah aman dok diberikan vaksin COVID dok? Ya, baik. Sobat IG dari Cirebon, kita kan imunisasi COVID ini memang cenderung baru ya, gitu ya. Jadi memang banyak yang kita khawatirkan dok ya. Sebelumnya
kita kan selama ini anak-anak kita berikan imunisasi yang wajib, yang lengkap pada usia 0 sampai 2 tahun, ada yang DPT dan lain-lain. Nah, tadi kan ada suatu informasi bahwa kalau ada mulai alergi pada DPT atau pada imunisasi sebelumnya, apakah masalah nggak pada pasien COVID gitu ya? Ya, jadi sebetulnya kita melakukan pemberian vaksin COVID itu kan menggunakan penelitian ya, para sobat IDAI Cirebon. Artinya udah ada penelitian bahwa ini tidak keamanannya, keefektifannya. Jadi mungkin berbeda ya antara vaksin isinya vaksin DPT dengan vaksin COVID. Nah, selama ini yang saya dapat info bahwa jarang mengalami suatu alergi ya pada pasien COVID. Tapi kalau KIPI ada, KIPI itu suatu kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi yang saya dapat informasi jarang mengalami suatu alergi pada vaksin COVID. Nah, jadi menurut saya hal ini bisa tetap dikerjakan, tidak usah khawatir karena dari penelitian sebelumnya juga tidak ada ditemukan mengenai alergi pada vaksin COVID. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa lebih meyakinkan bahwa kita nggak usah khawatir dengan vaksin COVID ini, karena udah ada penelitian bahwa ini vaksin COVID aman dan efektif. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan ke sobat-sobat IDAI Cirebon. Ya, baik dokter. Ya. Baik dokter, mungkin pertanyaan selanjutnya dok ya, bagaimana kalau ada efek samping yang muncul saat pemberian vaksin, apa yang harus dilakukan dok? Ya, baik, sobat-sobat dari Cirebon, ya segala sesuatu memang kita kalau memberikan suatu vaksin kadang-kadang memang ada efek samping atau faktor samping ya, KIPI lah ngomong kita kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, kita bedakan ya, KIPI itu ada sifatnya ada lokal dan sistemik. Tapi secara umum pada pasien-pasien pada vaksin COVID ini seringnya pada reaksinya ringan, sifatnya lokal, jarang melalui sistemik. Nah, yang KIPI yang lokal biasanya hanya nyeri di daerah suntikan, biasanya kan ada semacam rasa pegal itu biasa gitu. Dan nah kalau sistemik biasanya ada demam dikit gitu kan, ada kadang mual-muntah, tapi jarang sekali yang kita dapatkan kasus tersebut. Nah, beberapa pernah dengar nggak kemarin sebelumnya yang di Jawa Tengah ya, ada pasien anak 12 tahun ya katanya COVID, maaf tiba-tiba tidak ada yang meninggal kasusnya. Ternyata itu kan koinsiden, artinya koinsiden itu kebetulan dia ada penyakit yang lain. Ya, jadi dianggap sebagai COVID nih penyebabnya, vaksin COVID lah yang menyebabkan perburukan. Nah, tadi kembali bahwa ini harus dibedakan ya antara kejadian imunisasi tersebut. Nah, kembali tadi KIPI ini sebetulnya akan lebih, mungkin saya rasakan lebih ringan lah. Jadi saya pikir lebih baiklah sakit sedikit kalaupun ada kejadian. Tapi kalau kita sakit mungkin lebih parah ya kondisinya ya. Anak kita nggak bisa kita tengok, diisolasi dan lain-lain. Nah, sekarang apa yang nggak kita siapkan? Apakah kalau jadi KIPI, kalau reaksi lokal lihat aja 1-2 hari biasanya akan hilang. Nyeri bengkak, nyeri di suntikan, bengkak gitu. Nah, akan hilang. Demam pun ya juga akan hilang 1-2 hari. Itu pun kalau tetapi kalau kondisinya anaknya tambah tinggi, suhunya tinggi, ada mual muntah yang sehebat, segera lapor dalam waktu 2 hari atau kapanpun. Jadi memang harus kita ingatkan pada orang keluarga, orang tua, anak-anak yang dari pasien COVID tersebut segera lapor kalau demam berat. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita dapatkan hanya reaksi lokal saja, KIPI-nya ringan sekali. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita misalnya datang, dok demamnya bagaimana, gitu kan? Saya bilang
Bu, ini pernah datang ke saya ya pasien, ada satu pasien ya, dok saya udah 2 hari, 3 hari anak saya demam. 2 hari sebelumnya kami anak saya ditanggung vaksin COVID. Gitu. Lalu saya tanya, apakah demam saja atau ada gejala lain? Nah ternyata ada gejala lain. Nah itu yang kita juga ingatkan, jangan serta-merta, wah ini ada suatu hal yang karena kejadian vaksinasi karena vaksin COVID. Jadi memang tolong segera hubungi dokternya, hubungi ke karena kesehatan, puskesmas juga akan dibantu itu semua. Jadi kemanapun bisa. Apalagi sobat-sobat dari Cirebon, para dokter anak spesialis anak wilayah Ciayu, Majakuning, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu itu sangat siap dok menampung kalau ada kejadian kipi. Itu memang tugas kami mengamankan semua hal ini. Jadi jangan ragu-ragu, itu aja. Ya, terima kasih, Dr. Suci. Baik dok. Baik dokter, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin diumumkan kembali pada Sobat IDAI Cirebon, bahwa untuk penanya terbaik akan mendapatkan merchandise ya dari IDAI Cirebon. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi ya dok ya. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dok, kapan sebetulnya kita untuk vaksinasi COVID-nya harus dilakukan di rumah sakit dok? Apakah harus di rumah sakit atau dilakukan di pelayanan kesehatan yang lain dok? Enggak dok? Oke, ya betul. Ini yang juga harus kita perhatikan sobat-sobat IDAI Cirebon, bahwa kita harus melakukan suatu vaksin COVID di rumah sakit apabila ya kita akan ditindakan oleh pihak petugasnya. Pertama, apabila anak ini punya riwayat alergi berat pada saat seperti sesak napas, ya dok ya, siapa yang berat, hati bengkak, lalu mengalami merah-merah yang seluruh tubuh, kayak apa ya, urtikaria namanya, kali gatal ya, yang saya tahu tuh. Nah itu harus lu pernah ada melakukan suatu alergi yang berat gitu. Jadi kalau seperti itu harus di rumah sakit dok, karena pemantauan akan lebih ketat di sana. Kalau di tempat lain, maaf ya, bukan kadang-kadang di tempat lain atau di sekolah, di mana kan nggak ada dokter yang bisa melihat nih. Nah, lalu kita pastikan anak itu setelah imunisasi harus 30 menit tidak boleh pulang. Nah, itu yang salah satu yang jadi yang rumah sakit itu saya ulang lagi, mungkin ada anak-anak yang punya riwayat alergi berat seperti sesak napas, ya asma bisa jadi ya, bengkak, sifatnya yang alergi berat tuh, merah, gatal-gatal ya hebat lah seluruh tubuh sampai, atau reaksi shock yang sifatnya yang gejala yang berat lah pada alerginya itu. Nah ada lagi juga yang harus kita perhatikan, riwayat penyakit yang anak yang penyakit kelainan darah dok, hemofili salah satu penyakit yang harus kita amankan juga dok, nggak boleh di luar rumah sakit vaksinasi COVID-nya dok. Salah satu. Jadi beberapa, lalu ada penyakit kelainan pembukuan darah. Ya memang itu yang kita karena hemofili kan cukup banyak dok di wilayah Ciayu Majakuning ya. Ada nggak banyak sih, ada beberapa. Tapi itu yang harus kita ingatkan pada anak dengan penyakit yang kelainan darah seperti hemofili, penyakit kelainan darah yang lain sebaiknya di rumah sakit. Jadi memang tidak semua kondisi bisa dilakukan di rumah di tempat-tempat biasa, tapi ada beberapa yang harus kita ingatkan, yang kita perhatikan vaksinasi di rumah sakit itu. Jadi mungkin nanti pada inform concern itu makanya kita ingatkan teman-teman petugas di tempat vaksin COVID. Pada saat screening itu semua harus ditanya dengan lengkap dan baik. Semua jangan sampai lolos. Kalau kita lolos, tapi ada masalah di depannya. Makanya inilah pentingnya kita ada suatu screening. Nanti kita pilah-pilah mana yang bisa ditunda, mana yang bisa dilakukan di tempat tersebut, mana yang bisa di rumah sakit. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
ke sobat-sobat ya IGD Cirebon. Baik dokter, terima kasih dok atas penjelasannya. Sebelum ditutup mungkin ya dok ya, barangkali dokter ada yang mau disampaikan nih dok, bagaimana sih tips dan triksnya orang tua untuk menghadapi Cirebon yang sekarang mulai PPKM level 3 lagi dok. Mangga dok. Ya, jadi memang PPKM ini untuk saat ini memang dengan kasusnya meningkatnya kasus COVID, Cirebon mungkin udah level 3 lagi PPKM-nya. Nah, itu mereka aturannya untuk kita aja lah, untuk keluarga lah. Jadi kita minimal melakukan prokes 5M ya, dok. Ya, jangan lupa. Selain vaksinasi COVID ya kita lengkapi, kita semua keluarga diharapkan ikut serta. Jangan sampai hanya bapaknya aja, ibunya aja, anaknya tidak. Harapan semua keluarga. Jadi kita membuat suatu pertahanan barrier supaya semua saling melindungi, ya. Nah, kembali tadi dengan kasus-kasus COVID yang meningkat ini, terus terang nih saya punya ada suatu khawatir dari pihak orang tua gitu ya. Nah, jadi mereka pikir gini dok, dia khawatir dengan kasusnya Omikron ini menjadi terjadi COVID malah jadi kondisi tambah berat. Lah tidak, hal ini harus malah kita ingatkan. Nah, apalagi kalau ada riwayat-riwayat ada suatu keluarga yang pernah semua sakit COVID, lalu sekarang ada anak berikutnya dengan kasus berikutnya adalah orang tuanya udah divaksin tapi anaknya tidak. Nah itu hati-hati tuh. Kalau kita nggak mengizinkan, nah akan jadi celah di mana COVID timbul lagi. Nanti kena lagi keluarganya. Nah, harapan saya kalau semua vaksin COVID udah keluarga udah penuh, lengkap, lalu hanya semua keluarga juga ikut semua lengkap. Nah nanti kita menggunakan herd immunity ya dok ya, imunisasi populasi yang baik. Nah, harapannya kalau populasinya herd immunity tercapai sampai 70%, itu kan akan hilang dok. Mengenai penyakit COVID tersebut. Tetapi kalau kita masih memberikan celah, ya sudah dok, akan terus nih. Nah, itu yang saya ingatkan ke sobat-sobat dari Cirebon. Yuk kita ikut vaksin COVID. Yuk kita sama-sama saling melindungi, ya. Artinya demi kita semua kok. Kita kan nggak enak juga nih. Kemana-mana nggak bisa, bagian ya, gitu kan, pakai screening. Nah, hal ini harus kita ingatkan. Yuk kita sama-sama supaya semuanya menjadi kedepannya akan lebih baik kondisinya gitu, dok. Nah, itu jangan lupa ya, selain vaksin COVID, tadi ingat mengenai prokes ya, tetap ya, masih ingat kan 5M? Pernah tahu kan 5M ya? Oke. 5M bisa kita ingatkan lagi, jangan sampai kecolongan, jangan sampai membuat kasusnya lebih berat lagi. Apalagi sekarang ada informasi beberapa sekolah sudah menghentikan lagi dengan kasus Omikron lagi. Nah, karena PTM itu jadi online lagi, dobek lagi ke asal lagi. Nah, kerja keras kita nih, tolong saya ingatkan ke sobat-sobat Ida Cirebon, keluarga. Tolong kerja keras kita yang sebelumnya ini akan punah, akan sia-sia nih kalau nggak didukung oleh keluarga, orang tua yang ya dok ya, minta bantuannya. Saya minta bantuan sekali, minta bantuan kepada keluarga, orang tua, anak-anak yang mau divaksin COVID. Jangan sampai kerja kita sia-sia yang sebelumnya udah hampir 2 tahun nih. Dulu kan kita tapi ya sampai banyak kematian, apalagi banyak petugas kesehatan yang sakit. Nah, apa kita mau berulang lagi nih, ya? Nah, jangan deh, kalau saya mah jangan dong, ya. Saya minta dengan sangat, minta bantuan kerjasamanya, kita saling bahu-membahu. Pemerintah udah membuat aturan yang menurut saya sangat baik, ya. Dan sekarang dari kitanya, dari petugas kesehatan juga ikut mendukung, nah, terutama dokter anak Ida Cirebon nih ya, semua mendukung sekali nih kalau vaksin COVID nih. Nah, kita tinggal tunggu minta bantuan dari keluarga, dari orang tua
anak-anak yang divaksin COVID. Jadi itu yang ingin saya pesankan, tolong kita bareng-bareng, insya Allah kita bisalah melalui kasus pandemi ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter. Semoga bisa kembali seperti sedia kala ya dok ya. Ya, betul, baik. Dok. Tadi untuk penanya ada Sobat Idai Cirebon dengan nama IG Olivia Ningrum, Bunda Olivia Ningrum dan Bunsan 17. Mungkin boleh berkenan untuk mengirim DM ke Idai Cirebon karena nanti untuk merchandise-nya insya Allah akan dikirimkan. Baik. Untuk Sobat Idai Cirebon yang masih belum jelas, boleh silakan bertemu langsung dengan Dr. Dudi Masuri, spesialis anak. Dr. Dudi praktek di Rumah Sakit Pertamina Cirebon dan Rumah Sakit Sumber Kasih ya dok ya? Ya, betul. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih pada sobat-sobat Idai